Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Widya Putri dengan NIM 2504217. Di sini saya akan membuat video storytelling tentang peran birokrasi dalam pelayanan publik. Sebagai mahasiswa Universitas Negeri Padang, aku kuliah di bidang ilmu administrasi negara. Di kelas, aku sering belajar tentang birokrasi dan pelayanan publik, mulai dari teori Max Weber sampai model-model pelayanan publik yang katanya ideal. Tapi jujur aja, waktu itu aku sering mikir, teori ini beneran kepake nggak sih di kehidupan nyata? Atau justru birokrasi hanya dipahami sebagai aturan yang rumit dan menyulitkan masyarakat? Pertanyaan inilah yang mendorongku untuk melihat birokrasi tidak hanya dari buku, tetapi langsung dari kehidupan sehari-hari. Di bangku kuliah, kita belajar bahwa pelayanan publik adalah kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan publik seharusnya adil, transparan, dan mudah diakses oleh semua warga negara. Kita juga belajar tentang birokrasi menurut Max Weber. Birokrasi digambarkan sebagai organisasi yang rasional, memiliki aturan tertulis, pembagian tugas yang jelas, dan sistem hierarki. Secara teori, sistem ini dibuat agar pelayanan berjalan rapi dan adil. Semua orang diperlukan sama tanpa memandang siapa dia. Berikut beberapa contoh instansi pelayanan publik yang mungkin saja sudah pernah kita lakukan. Seperti yang pertama yaitu sekolah. Sekolah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan. Melalui sekolah, negara hadir untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Pelayanan diberikan tidak hanya bersifat administratif, tapi juga bertujuan memperdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi nagari secara mandiri. Kepala Adat Nagari merupakan peran strategis sebagai penjaga nilai, norma, dan kearifan lokal. Keberadaannya menjadi pelengkap pelayanan publik formal. Selanjutnya, rumah sakit, yang dimana merupakan bentuk pelayanan publik di bidang kesehatan yang sangat vital. Pelayanan kesehatan tidak hanya menuntut kecepatan dan ketepatan, tetapi juga empati dan profesionalisme dari aparatur yang menjalankannya. Dinas Pertanian. Dinas Pertanian hadir untuk melayani dan mendampingi masyarakat, khususnya petani, melalui berbagai program dan layanan. Dinas ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan serta ketahanan pangan masyarakat. Negara hadir melalui berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, pendampingan, perlindungan, dan program sosial menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup warga. Dalam bidang hukum dan keamanan, pelayanan publik berperan menjaga ketertiban dan keadilan. Kehadiran negara di sektor ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat. Bagi pelayanan publik bersifat administratif dan teknis, namun berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Pelayanan publik juga hadir dalam pengelolaan transportasi, perumahan, dan layanan ekonomi. Negara juga hadir melalui penyediaan data dan pelayanan demokrasi. Keseluruhan pelayanan publik ini menunjukkan bahwa birokrasi hadir di hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Pelayanan publik bukan sekadar prosedur, tetapi wujud tanggung jawab negara kepada warganya. Salah satu tempat yang menurutku paling tepat untuk melihat langsung peran birokrasi adalah puskesmas. Puskesmas bukan sekedar fasilitas kesehatan, tetapi juga bagian dari sistem pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di puskesmas, birokrasi hadir dalam bentuk prosedur, alur pelayanan, pembagian tugas, hingga interaksi antara petugas dan masyarakat. Sebagai mahasiswa, aku mencoba memposisikan diriku bukan hanya sebagai pengguna layanan, tetapi sebagai pengamat birokrasi. Pelayanan publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelayanan sektor swasta. Pelayanan publik tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada pemenuhan hak warga negara. Oleh karena itu, pelayanan publik seharusnya tidak hanya efisien, tetapi juga adil, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Disinilah peran birokrasi menjadi sangat penting, karena birokrasi menjadi penghubung antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat datang ke pelayanan publik dengan harapan sederhana. Mereka ingin dilayani dengan jelas, cepat, dan tidak berbelit-belit. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa pelayanan publik masih menghadapi berbagai tantangan. Prosedur yang panjang, informasi yang kurang jelas, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan yang ideal. Dalam kajian administrasi publik, terdapat beberapa model pelayanan publik. Yang pertama, model Old Public Administration menekankan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, namun sering kali kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, model Neo Public Management hadir dengan fokus pada efisiensi dan kinerja, tetapi terkadang mengabaikan nilai-nilai publik. Sementara itu, Neo Public Service menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses pelayanan publik. Model ini menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui storytelling ini, saya memahami bahwa pelayanan publik merupakan mencerminkan hubungan dari negara dengan masyarakat. Birokrasi yang baik bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang cerminan hubungan antara negara untuk melayani warganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.